Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis teks negosiasi. Menentukan bagian atau struktur teks negosiasi. Seperti genre teks lainnya, teks negosiasi juga mempunyai struktur teks yang khas. Struktur teks negosiasi adalah orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Perhatikan contoh analisis struktur teks negosiasi berikut ini. Orientasi. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Sambil menunjuk ke arah mangga gedong. 30.000, Bu, murah. Nah, ini orientasi ya. Ini awalan. Kemudian ada pengajuan dari pembeli. Boleh kurang kan, Bang? Kemudian kata si penjual, belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Itu penawaran. Kemudian si pembeli mengajukan lagi. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang, 20.000. Kemudian si penjual menawarkan lagi, belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu, biar saya dapat untung, Bu. Pengajuan dari si pembeli. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Penawaran dari penjual. Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu, nanti saya bisa rugi. Kemudian yang terakhir, persetujuan antara pedagang dan pembeli. Kata si pembeli, iya, Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Ada contoh teks negosiasi yang berjudul Negosiasi Warga dengan Investor. Sudah 3 tahun lebih warga Dusun Sejahtera berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air yang terletak di desanya. Perjuangan panjang tersebut bermula ketika sebuah perusahaan properti mulai membangun hotel di kawasan sumber mata air tersebut. Sumber air Panguripan menjadi tumpuan hidup tidak hanya bagi 6.000 warga desa Sejahtera, tetapi juga bagi puluhan ribu warga desa sekitarnya. Sumber air Panguripan menjadi penyedia air bersih untuk dikonsumsi sekaligus untuk memenuhi pengairan sawah bagi puluhan hektar sawah. Bila pembangunan hotel itu diteruskan, sumber air Panguripan akan mati. Meskipun beberapa kali didemo warga, pihak pengembang tetap bersikukuh melanjutkan pembangunannya. Akhirnya, Pak Lurah membentuk tim yang akan mewakili warga untuk menuntut pengembangan hotel PT Mulya Jaya, menghentikan pembangunan hotel tersebut. Tim penyelamat Panguripan diterima Direktur PT Mulya Jaya, Edi, di ruangannya. Edi, silakan duduk Bapak dan Ibu, selamat pagi. Boleh saya tahu Bapak dan Ibu ini berasal dari mana? Kepala Desa. Saya Arifin, Pak, Kepala Desa Sejahtera. Ini Ibu Suci, Sekretaris Desa. Dan satu lagi Pak Rahmat, salah satu tokoh masyarakat. Edi, terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu ke kantor saya. Dengan senang hati, sebagai direktur, saya akan mendengarkan aspirasi warga demi kebaikan bersama. Jadi begini Bapak dan Ibu, dalam pertemuan dengan warga desa beberapa waktu lalu, bukankah sudah disepakati bahwa pihak investor akan tetap melanjutkan pembangunan hotel dan berjanji akan tetap menjaga kelestarian sumber air Panguripan. Jadi ada masalah apa lagi? Warga 1, bagaimana mungkin kelestarian sumber airnya dapat dijaga, Pak? Pembangunan hotel tepat di atas mata air tersebut pasti akan mematikan mata airnya. Awalnya karena pembangunan hotel tersebut akan menuntut ditebangnya pepohonan di sana, maka daerah resapan air akan berkurang dan ini mengancam kelestarian mata air kami. Warga 2, sekali lagi saya tegaskan, Pak, kami tidak akan pernah menyetujui pembangunan hotel atau apapun di atas sumber mata air, sumber penghidupan kami itu. Kepala Desa, sabar dulu Pak Rahmat. Sambil memegang pundak Pak Rahmat. Benar Pak, kami belum pernah menyetujui dan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan itu Pak. Bagi kami, sumber mata air Panguripan adalah gantungan kehidupan kami. Tak hanya untuk makan dan minum, sawah kami juga membutuhkan air.
Keluarga dua kami selamanya akan terus menolak pembangunan hotel tersebut. Bahkan kami akan bertindak lebih keras bila tuntutan kami tidak segera dipenuhi. Edi, Bapak dan Ibu jangan khawatir. Sebenarnya, ke wali kota sudah mengeluarkan surat pemerintah penghentian pembangunan hotel. Warga satu, kalau begitu tunggu apa lagi? Edi, masalahnya saya masih mencari lahan pengganti. Bagaimanapun saya tidak mau kehilangan kesempatan bisnis di kota ini. Kepala Desa, bila benar demikian, sebagai kepala desa, saya akan membantu Bapak menemukan lahan baru yang tidak terlalu jauh dari sumber penguripan. Edi, kalau memang Pak Lurah bisa mengusahakannya, saya akan sangat berterima kasih. Hari ini juga saya akan memerintahkan anak buah saya menghentikan pembangunan hotelnya. Kepala Desa, terima kasih atas kerjasama ini. Edi, saya juga berterima kasih kepada Pak Lurah berhasil menghentikan demo warga. Terima kasih, Pak. Nah, ini termasuk contoh negosiasi yang akhirnya terjadi kesepakatan antara warga dengan investor. Nah, sekarang kita menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Contoh surat penawarannya udah Ibu share minggu kemarin ya. Nah, sekarang kita menyebutkan unsur-unsurnya saja. Surat penawaran dan pemesanan barang dilihat dari tujuannya termasuk surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Struktur surat niaga hampir mirip dengan surat resmi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Pertama ada kop surat. Di dalam kop surat itu ada nama lembaga, instansi, atau organisasi. Penulisannya menggunakan huruf besar atau kapital. B. Ada alamat dan kontak telepon serta website atau email jika ada. Penulisannya menggunakan huruf besar dan kecil. Kedua, logo lembaga atau instansi atau organisasi. 3. Nomor surat. 4. Lampiran. 5. Hal inti atau perihal surat tersebut ditulis seperti judul karangan. 6. Tanggal surat, posisi di kanan sejajar dengan nomor surat. 7. Alamat penerima surat. Hindari penggunaan kata kepada. 8. Salam pembuka surat, akhiri dengan penggunaan tanda baca koma. 9. Tubuh surat yang terdiri dari bagian pembuka, isi atau maksud surat, dan penutup. 10. Salam penutup surat, diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan penanggung jawab surat. Mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Bacalah kembali teks negosiasi antara pembeli dan pedagang buah-buahan. Kemudian perhatikan kutipan berikut. Kutipan 1. Pembeli. Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Penjual. Belum boleh bu, 28.000 ya bu. Biar saya dapat untung bu. Kutipan kedua. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Pada kutipan 1 terdapat pasangan tuturan, meminta dan menolak penurunan harga. Pembeli meminta dikurangi harga buahnya, sedangkan pedagang menolaknya. Sedangkan pada kutipan kedua, pasangan tuturannya adalah meminta dan memberi. Pembeli meminta memilih sendiri buahnya dan si penjual memberikan izinnya. Pasangan tuturan sesungguhnya adalah tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Berikut adalah contoh-contoh pasangan tuturan. Mengucapkan salam, membalas salam. Bertanya, menjawab atau tidak menjawab. Meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan. Meminta, memenuhi atau menolak permintaan. Menawarkan, menerima atau menolak tawaran. Mengusulkan, menerima atau menolak usulan. Mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Kamu telah memahami bahwa negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Untuk mencapai kesepakatan itu, diperlukan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat. Ciri bahasa dalam negosiasi yang berhasil adalah bahasa yang santun dan persuasif.
Persuasif itu kalimat yang sifatnya membujuk, merayu, atau meyakinkan seseorang untuk mengikuti keinginannya. Perhatikan contoh kalimat persuasif pada kutipan berikut ini. Anak, ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja, biar aku mudah meraih cita-cita. Ayah, ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Dalam kutipan di atas, si anak mengungkapkan kalimat persuasif. Ayah doakan saja, biar aku mudah meraih cita-cita. Makna tersirat dari kalimat itu adalah si anak memaksa secara halus kepada ayahnya agar mengizinkannya memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Bahasa yang santun juga sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan antara lain tolong, silahkan, cobalah, percayalah, dan bolehkah. Kata-kata tersebut sebenarnya kata-kata yang bersifat perintah, tetapi disampaikan secara persuasif. Dengan demikian, terkesan sopan dan sulit ditolak oleh lawan bicara. Dapatkah kalimat ancaman digunakan dalam negosiasi? Tugasnya, kalian baca lagi teks negosiasi yang berjudul Negosiasi Warga dengan Investor. Kemudian, analisislah struktur teksnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa WA Ibu ya. Tugasnya kirim ke Classroom. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.